Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, uswikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahul Imam Bukhari. Shadaqallahu wa shadaqa Rasul, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada untayan kata yang paling pantas kita ucapkan pada Jumat yang berbahagia ini, yaitu di Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari yang lainnya. Marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat wal afiat dan panjang umur, terutama adalah nikmat iman dan Islam. Dengan kedua nikmat ini kita dapat membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Dan juga dengan kedua nikmat itu kita dapat bahagia hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita sepanjang zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatul uzmanya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada Jumat siang ini tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini khatib akan berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan takwa yang dapat menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yaitu dengan imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu dengan menjalankan segenap perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman di dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar, solusi bagi problematika kehidupannya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari yang ia tidak duga-duga. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, bertawakal dengan sepenuh hati, maka Allah akan mencukupkan kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar sesulit apapun problematika kehidupan yang kita hadapi, Allah pasti niscaya akan memberikan jalan keluarnya bagi permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Dan
Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itnanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ginaka qabla fakrik, wa faraguka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita bahwasanya jagalah 5 perkara sebelum datangnya perkara yang lain. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syababaka qabla haramik." Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Bahwasanya masa muda adalah masa di mana Allah memberikan kekuatan fisik yang prima kepada seseorang. Allah memberikan kecerdasan, pemikiran yang kritis kepada seseorang. Disitulah ketika seseorang menggunakannya sebaik-baiknya untuk menggapai ridha Allah, maka ia akan senantiasa selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga salah satu orang yang nanti golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu adalah seorang pemuda yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para pemuda harus membekali dirinya dengan ilmu agama, dengan pengalaman-pengalaman yang baik, dan juga dengan potensi-potensi dalam dirinya, agar mereka kelak bisa menjadi pengganti pemimpin-pemimpin umat dan juga pemimpin-pemimpin bangsa. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemimpin pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Oleh karena itu, bangkitlah para pemuda untuk senantiasa belajar ilmu agama sebanyak-banyaknya, mencari pengalaman hidup sebanyak-banyaknya, agar kelak di masa tua tinggal mengamalkan apa yang sudah digapai di masa muda. Dan juga masa muda adalah gambaran masa tua. Jikalau ketika masih mudanya dia sudah malas beribadah, malas untuk datang ke masjid, untuk mengikuti majelis-majelis ilmu, maka di masa tua pun ia akan lebih malas, karena ketika sudah tua banyak kenikmatan yang sudah Allah cabut pada dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan Nabi yang kedua adalah wasihhataka qabla saqamik, yaitu masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Bahwasanya ketika kita sedang diberikan Allah kesehatan, terkadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita terkadang kita abaikan, kita gunakan untuk bermaksiat, untuk jauh dari Allah. Padahal ketika kita sakit baru merasakan begitu luar biasanya nikmat sehat yang Allah karuniakan kepada kita. Di dalam hadis yang lain Nabi berpesan bahwasanya ada 2 kenikmatan yang sering diabaikan manusia. Ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Bahwasanya ada 2 kenikmatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan umat manusia, yaitu adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Oleh karena itu, jikalau kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menuntut ilmu agama, untuk menafkahi anak dan keluarga, dan bagi para generasi muda belajar dengan tekun agar bisa menggapai cita-cita di masa depan. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan Nabi yang ketiga adalah waginaka qabla fakrik. Jagalah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu atau miskinmu. Ketika Allah menganugerahkan kita, menitipkan harta, janganlah kita pergunakan untuk
hal-hal yang melawan atau melanggar perintah-perintah Allah, bahwasanya harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kelak harta akan ditanyakan dua pertanyaan di hari kiamat. Dari manakah ia mendapatkannya dan untuk apa ia pergunakan harta tersebut? Jikalau kita dianugerahi, diamanahkan Allah harta yang melimpah, marilah kita pergunakan sebaik-baiknya untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara amal yang ketika seseorang meninggal dunia, walaupun dia sudah meninggal, akan terus mengalir adalah harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah shadaqatin jariyah. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara, yaitu diantaranya adalah shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap pagi ada 2 malaikat yang turun ke bumi, yaitu selalu mendoakan. Yang pertama, mendoakan orang yang senantiasa menyedekahkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang dermawan, dan berilah kebangkrutan bagi orang yang pelit atau bakhil. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Harta yang kita makan akan menjadi kotoran. Harta yang kita simpan akan menjadi warisan dan menjadi rebutan anak cucu kita. Dan harta yang disedekahkan di jalan Allah akan menjadi tabungan yang abadi kekal, nanti menjadi amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa faraghaka qabla syughlik. Masa kesempatan atau masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Marilah kita pergunakan kesempatan itu untuk senantiasa saling tolong menolong, saling nasihat menasehati, mengamalkan apa yang kita bisa, membantu orang-orang yang sulit, karena Allah akan memudahkan orang-orang yang senantiasa memudahkan urusan orang lain. Dan jikalau kita sudah disibukkan oleh urusan dunia, maka kita terkadang lupa apa yang Allah perintahkan kepada kita. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Ketika azan sudah berkumandang, terkadang kita mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mementingkan panggilan pimpinan kita atau bos kita. Namun ketika Allah memanggil, nanti saja masih ada waktu. Akhirnya kita mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir adalah wa hayataka qabla mautik, yaitu adalah jaga atau manfaatkanlah hidupmu sebelum datang masa matimu. Kematian adalah sebuah keniscayaan dan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia kematian itu ada 3. Kapan kita mati, di mana kita mati, dan dalam keadaan bagaimana kita mati. Apakah kita mati dalam keadaan membawa iman atau tidak? Itu tergantung dari diri kita masing-masing. Karena orang meninggal dunia tergantung dari kebiasaan hidupnya. Jikalau kita dalam hidup kita senantiasa menjaga nilai-nilai ajaran-ajaran Allah, insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan membawa iman dan dalam keadaan ibadah kepada Allah. Namun jikalau dalam masa hidup kita sering bermaksiat, melakukan dosa-dosa, jauh dari masjid, jauh dari majelis-majelis ilmu, maka na'udzubillah, maka ketika meninggal pun kita akan jauh dari ajaran-ajaran Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu
kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah, berarti Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih menunggu taubat kita, dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan amal-amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang cerdas adalah orang yang senantiasa banyak mengingat kematian, dan dia banyak mempersiapkan amal bekal untuk kematian tersebut. Itulah saja 5 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan melalui Al-Quran maupun hadis, agar kita bisa selamat hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.